Tiga cara menemukan produk yang laris melalui hobi atau keahlian. Keahlian Anda apa dari hobi atau keahlian? Kedua, solusi atas masalah-masalah yang Anda hadapi atau yang orang-orang hadapi. Ketiga, melalui analisa kebutuhan atau market. Ini ada tiga nih. Dan kemudian kalau kita lihat semuanya, di sini ada bagian-bagian. Ada saya menandakan ini S, G, dan X. Apa sih ini semua? Sebelum membahas sampai itu, kita bahas dulu ya. Cara menemukan produk yang laris pertama-tama adalah dari hobi Anda dulu misalnya. Anda memiliki hobi tertentu dan kemudian bisa menemukan produk Anda dari sana. Banyak sekali orang yang membangun bisnis awalnya adalah dari hobi dia. Terus yang kedua adalah problem solving. Nah, ini problem solving adalah dari permasalahan yang dihadapinya sendiri atau banyak dihadapi oleh lingkungannya, dan kemudian dia mencari solusi terhadap masalah itu, dan solusinya itulah yang menjadi menjadi bisnis dia, menjadi ide bisnis dia. Dan yang ketiga ada orang-orang yang nggak ada hobi, nggak ada tujuan, nggak ada permasalahan di dia dan lain sebagainya, tapi dia melihat market ada kebutuhan dan kemudian dia ya cari aja suppliernya dan langsung dijual ke market tersebut. Jadi bukan lingkaran yang pertama dan kedua ini, tapi berdasarkan kebutuhan saja. Nanti kita akan melihat contoh orang-orang, kita akan mempelajari orang-orang yang menceritakan bagaimana dia menemukan produknya berdasarkan hobi, bagaimana orang itu menemukan produknya berdasarkan problem solving. Dan yang ketiga, bagaimana orang yang dia sih kagak peduli dengan hobinya atau dengan problem solving, tapi dia melihat, wah ini ada yang tertarik nih, banyak orang butuh akan produk itu, dan kemudian akhirnya dia menciptakan produk tersebut, mencarinya dari supplier dan menjualnya. Nah, ini ada 3 huruf, ada S, X, dan G. S ini artinya silver. Kenapa disebut silver, teman-teman ya? Karena silver ini adalah persilangan atau irisan antara kedua hal ini dengan market. Kalau yang X ini adalah irisan yang tidak ada hubungan dengan market. Jadi maksudnya begini, bisa jadi Anda hobi pada sesuatu, bisa jadi Anda menemukan produk Anda karena hobi, tetapi belum tentu passion itu jadi profit. Karena passion itu menjadi profit, ada untung, bisa menjadi bisnis hanya jika ada yang membutuhkan, ada pasarnya. Problem solving juga bisa jadi bagi Anda sesuatu itu bermasalah. Misalnya, saya nggak tahu Anda memiliki masalah-masalah pribadi, tapi bagi orang lain hal tersebut barangkali bukan masalah. Sehingga kalau Anda membuat bisnis dari sana dan orang-orang atau market ini tidak membutuhkan, maka akibatnya produk Anda menjadi X silang ini, tidak ada yang membeli. Jadi Anda harus selalu mengecek berdasarkan hobi kah, berdasarkan problem solving kah, kepada marketnya ada nggak. Nah, yang kedua adalah sisi bagian silver ini. Kenapa silver dan kenapa cukup baik? Karena problem solving dicek dulu, marketnya ada nggak? Kalau ada ya bagus, daerah ini adalah daerah yang bagus. Kemudian kedua, hobi. Ini saya punya hobi dan ada nggak market calon pembelinya? Misalnya saya suka travel dan kemudian saya menjual tiket untuk pesawat. Ada marketnya, marketnya besar, berarti hobi saya cocok dengan marketnya. Nah, ini adalah S. Nah, yang G ini apa? Nah, yang G ini menarik banget. Yang G ini adalah produk itu adalah hobi Anda dan kemudian merupakan penyelesaian masalah dari solusi dari sebuah masalah. Di saat yang sama marketnya juga ada. Nah, yang G ini enak karena kalau Anda mengerjakan sesuatu yang berdasarkan hobi, Anda akan memiliki energi yang seperti tidak pernah habis dan Anda akan memiliki motivasi, semangat untuk mencari tahu tentang produk itu sampai dengan akar-akarnya. Dan kalau problem solving ya orang-orang dengan mudah dan ingin membeli produk Anda ya. Contohnya ya problem solving banyak sekali produk-produk yang laris yang benar-benar bertahan lama karena problem solving, seperti aplikasi ojek online, aplikasi mobil transportasi online, aplikasi pembelian tiket pesawat online. Itu memang problem solving yang dihadapi banyak orang, problem-problem yang dihadapi banyak orang. Jadi pilihannya ada 3 nih. Ketika Anda memiliki sebuah pertanyaan, gue gimana ya caranya memulai sebuah bisnis? Ya ada 3 cara, bos. Ada 3 cara nih. Caranya Anda adalah lihat aja di hobi Anda. Hobi Anda gimana? Kedua, saya nggak mau dari hobi deh.
Saya mau hal lain ada nggak? Ya Anda menemukan masalah nggak? Anda melihat sesuatu, Anda melihat bahwa orang-orang, contohnya ini deh, AirAsia. Bagaimana AirAsia menciptakan maskapai penerbangan yang murah? Karena dia mengetahui bahwa banyak orang ingin terbang, ingin menikmati pesawat, mengalami pesawat, tapi pada saat dulu harganya mahal. Lalu dia karena melihat problem itu, kemudian harga pesawat diturunkan dengan menurunkan banyak hal juga tentunya ya, fasilitas-fasilitasnya. Nah ini adalah problem solving, dan kemudian ya marketnya besar banget, akibatnya laku. Yang ketiga, bisa jadi nih Anda tidak ada urusan sama semua itu, tapi Anda melihat bahwa banyak orang yang butuh sesuatu. Misalnya dulu pernah ada orang-orang butuh yang namanya yang untuk ngecas handphone itu seperti baterai itu, saya sampai lupa namanya. Terus kemudian Anda menjual produk itu, kebetulan orang-orang butuh, ya Anda mendapatkan penghasilan dari sana. Nah, itu adalah ketiga cara. Jadi sekarang Anda sudah tidak bingung ketika Anda mencari produk pertama saya apa nih? Yaitu tiga hal ini Anda bisa ambil salah satu cara yang cocok. Kalau bisa menggabungkan ketiganya, yang di sini yaitu yang paling bagus banget ya. Jadi ada 3 cara untuk menemukan produk Anda. Nah, mari kita masuk untuk membahasnya satu persatu. Pertama adalah menemukan produk melalui hobi atau keahlian. Kita akan mendengarkan kisah nyata sendiri. Ini salah satu orang yang kami telah interview juga, yaitu namanya Mas Henry, yang latar belakangnya adalah seorang politikus. Tiba-tiba dia melepaskan karir politiknya di DKI dan menjadi seorang yang mampu menyelenggarakan kejuaraan dunia di bisnisnya ya. Apa sih bisnisnya? Jadi gini, ceritanya dia itu senang yang namanya sepeda, dan kemudian sepedanya karena senang sepeda, kemudian dia mendirikan toko sepeda. Tapi ternyata banyak banget orang yang diriin toko sepeda dan penjualan dari toko sepedanya menurun. Dia tidak berhenti di sana, dia kemudian menciptakan sebuah bisnis di seputar sepeda itu, yaitu yang namanya bike messenger, yaitu mengirimkan barang-barang menggunakan sepeda. Pertama saya dengar, wah ini orang gila apa ya? Udah ada Gojek, udah ada yang lain, yang ngapain ngirimin barang pakai sepeda. Ternyata ada perusahaan-perusahaan yang memang menjunjung tinggi yang namanya kebersihan lingkungan. Mereka sangat go green banget. Mereka membutuhkan layanan-layanan dari Westbike ini, dan mereka maunya dikirimin barang menggunakan fasilitas dari Henry ini. Berkembang, dan kemudian sampai-sampai dia katanya tidak sanggup untuk menerima order karena terlalu banyak ordernya, setelah salah satu pengiriman raksasa di Indonesia menggandeng dia untuk mengirimkan barang-barang yang diminta oleh pemilik barangnya itu adalah harus go green, pokoknya pengiriman yang nggak mau pakai motor, nggak pakai mobil. Akibatnya dia mendapatkan order tersebut. Mari kita simak bagaimana menemukan produk melalui hobi atau keahlian. Mas Hendy, bisa ceritain pengalamannya, latar belakang dalam bisnisnya. Tadi kan dalam diskusi sempat muncul bahwa punya latar belakang justru di politik nih. Bisa sedikit sharing aja. Oke, kalau saya dulu kuliahnya FISIP ya, belajar ilmu politik. Terus pada saat itu 98 kan lagi tahun politik tuh kan, ya kan lagi, wah seru juga ya belajar politik gini tentang ilmu. Akhirnya saya belajar dari situ. Lalu emang dari SMA, dari SMP kali emang pengen punya cita-citanya, dia emang nggak punya cita-cita yang terlalu spesifik gitu. Intinya cuma saya pengen jadi punya pengusaha, saya pengen punya usaha, saya punya usaha sendiri. Cuman ya karena pada saat itu kan ya belum punya modal segala macam, ya udah saya dari tahun 2000 tuh saya kerja sama orang dari trading batu bara pas saat itu, terus pindah ke properti developer. Terakhir saya di 2009 sampai 2014 itu di tenaga ahli di Komisi B DPRD DKI. Pada saat kerja waktu itu sempat mau usaha apa, bisnis apa, dari hasil alam apa tuh nggak berhasil lah, nggak menemukan jalannya lah gitu. Udah emang kayak mungkin
tidak boleh menyerah. Iya. Itu satu kunci sih, tidak boleh menyerah. Jadi tetap mau jatuh, mau gagal, terus berusaha coba lagi, kita mengeksplor lagi diri kita sendiri. Akhirnya 2009 saya jalannya masuk di DPRD DKI. Pada saat itu pekerjaannya kan ya seperti ya monoton lah. Saya akhirnya mulai lagi hobi saya bersepeda. Pada saat itu lagi tren fixed gear, saya mulai lagi sepeda. Terus lucu juga nih, saya bikin toko. Saya bilang di sini nih pada saat lagi tren itu kita bikin toko sepeda fixed gear itu yang spesifik untuk sepeda fixed gear gitu. Jalan, terus trennya meredup 2012. Nah, saat 2012 trennya meredup, sayang nih komunitas udah terbentuk. Akhirnya saya rubah bisnisnya dari toko sepeda jadi jasa pengantaran kurir ini, karena saya pelajarin kultur sepeda fixed gear ini, ketemu yang namanya bike messenger service. Jalanlah 2000 sambil dua kaki lah kasarnya kan. Ini dijadikan sampingan. Kok yang di sini jalannya lancar-lancar ini, alhamdulillah jalannya tuh ada aja terus saya lihat menjanjikan. Saya sama partner saya melihat ini peluangnya bagus karena kita sebagai pionirnya, karena kita yang membangun kultur sepeda, kurir sepeda ini. Jalan terus pendapatannya lumayan. Akhirnya saya pamit, bilang sama istri. Pada saat itu saya minta izin, kayaknya saya memutuskan untuk usaha sendiri. Kamu siap terima resikonya. Kalau namanya usaha sendiri pasti ada jatuh, ada bangun, yang dimana juga pendapatan udah tidak akan stabil seperti belakangan kemarin, karena per bulan jelas gitu ya. Istri saya bilang ya apapun yang ini saya dukung, ya udah. Terus dari situ saya mulai untuk usaha sendiri ini. Kira totalitas saya di sini. Yes. Kira. Nah, tadi sudah belajar dari yang namanya Mas